Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya kerbau, sapi, rusa atau kijang, domba, dan kambing. Organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada mulut, di dalam mulut ada lidah, lalu gigi, dan juga kelenjar saliva dan enzim saliva ya. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim saliva yang membantu mencerna makanan atau melumatkan makanan. Lalu kemudian ini ada esofagus. Kemudian di dalam perut hewan ruminansia itu terdapat 4 lambung. Ya, lambungnya ada yang bernama rumen, kemudian retikulum, abomasum, dan omasum. Ya, oleh karena itu hewan ruminansia sering dikatakan memiliki 4 perut. Lalu ini adalah usus halus, kemudian yang terakhir anus. Pada mulut hewan ruminansia terdapat gigi. Nah, gigi yang berada pada hewan ruminansia ini hanya ada 2, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Kalau gigi taring tidak ada ya, gigi taring itu hanya ada pada hewan pemakan daging. Nah, gigi seri pada hewan ruminansia ini berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu di dalam mulut juga terdapat lidah yang berguna untuk merenggut atau mengambil rumput atau mencabut rumput dan mendorong makanan atau rumput yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu di dalam mulut hewan ruminansia atau sapi ini terdapat saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yaitu kelenjar saliva. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Rumen atau perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen ini makanan dicerna dan diaduk oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut. Jadi setelah rumput masuk ke perut rumen, maka ketika istirahat makanan ini akan dikembalikan lagi ke mulut, lalu dikunyah kembali. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke perut retikulum atau ke lambung retikulum. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum ini terjadi pencernaan makanan di mana makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Lalu berikutnya adalah omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Panjang usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus sapi terjadi proses absorpsi atau penyerapan makanan ya, dan fermentasi.
Selanjutnya, bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Kita contohkan di sini sapi ya. Pertama-tama, sapi merenggut rumput, kemudian dikunyah di dalam mulut, lalu dibantu dengan enzim saliva, dilumatkan, setelah itu didorong oleh lidah masuk ke dalam esofagus. Lalu makanan terus berjalan masuk ke perut rumen, ya. Oke, dari perut rumen makanan akan kembali ke mulut dengan melewati esofagus. Nah, di dalam mulut ini dikunyah kembali, lebih lumat, lalu kembali lagi. Nah, ini tidak masuk ke perut rumen, tapi masuk ke retikulum, ya. Masuk ke retikulum. Setelah itu dari retikulum masuk ke abomasum. Nah, kemudian dari abomasum makanan masuk ke omasum. Nah, dari omasum ini dicerna oleh enzim pepsin tadi ya. Lalu masuk ke usus halus. Ya, dicerna lagi, lebih lumat lagi, diserap ya sari-sari makanannya. Lalu sisa hasil pencernaan atau sisa hasil metabolisme akan dikeluarkan melalui anus. Nah, untuk proses pencernaan pada hewan ruminansia ini bisa digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Pertama-tama, rumput dikunyah di dalam mulut. Lalu masuk ke esofagus, dari esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini makanan diaduk dengan dinding rumen, dibantu dengan bakteri atau mikroba. Nah, kemudian dari rumen ini akan dikembalikan lagi ke mulut. Di mulut dikunyah lagi, dilumatkan lagi lebih lumat, lalu masuk ke retikulum atau perut jala. Lalu dari retikulum, nah di retikulum ini terjadi absorpsi ya, atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing, sehingga benda-benda asing ini tidak masuk ke perut omasum atau perut kitab. Nah, di dalam perut kitab atau omasum ini terjadi pencernaan lagi yang dibantu oleh enzim pencernaan. Setelah itu masuk ke abomasum atau perut masam. Lalu, nah di perut masam atau abomasum ini juga dicerna lagi, diserap lagi dengan dibantu oleh enzim pepsin. Lalu setelah itu masuk ke usus besar, diserap sari-sari makanannya yang berbentuk cairan ya. Kemudian sisa makanan atau sisa pencernaan yang tidak digunakan atau yang tidak bermanfaat untuk tubuh hewan ruminansia dibuang melalui anus. Nah, hasil pencernaan ini harus dibuang ya, karena kalau tidak dibuang itu akan membahayakan hewan, akan membahayakan tubuh karena dia berbentuk racun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.